إلى أنواع شيخنا العالمين المهدي خصوصا من المؤلف من الكتاب الشيخ أحمد الهاشمي وإلى رفيق محمد جايني بن عبد الغني سبحانه وتعالى رفيق محمد شافعي الداني وكيل مهاجرين الأنصار الداري وكيل سيد الشيخ الأسماني وكيل سيد الدين الأنصير وحبيب الرحمن بن أحمد بن عبد الجليل السباب أبي عبد الجليل بن أحمد السباب الحبيب محمد بن علوي الحبيب الرسول الحبيب محمد بن علوي بن عباس المالكي ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا خصوصا إلى أبي المرحومات الذي أسأله بالخير الجيد أن الله الكريم يغفر لنا ويرحمنا ويبني درجاتها في الجنة ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأمهات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة بأن الله يشاء بالرحمة والمغفرة ويسكن الجنة وإلى حضرة النبي الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bi kubbita'i. Qala radhiyallahu anna wa anhu. Qala radhiyallahu anhu wa bihi ilaihi qala hadatsana qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairu ma u'tiyal insan khuluqun hasan wa syarru ma u'tiya qalbu su'in fi suratin hasanah. Khairu ma u'tiyal insan khuluqun hasan. Sebaik-baik sesuatu yang diberikan kepada seorang manusia itu adalah akhlak budi pekerti yang baik. Wa syarru ma u'tiya qalbu su'in fi suratin hasanah. Dan seburuk-buruk sesuatu yang diberikan untuk seorang manusia adalah hati yang buruk yang terdapat pada rupa-rupa yang elok. Sepaling baik yang Allah berikan untuk seorang manusia akhlak budi pekerti yang baik, tutur sapanya, tingkah lakunya. Kalau kita nggak bisa membahagiakan orang dengan pemberian, maka bahagiakanlah orang dengan ucapan-ucapan yang baik. Dan seburuk-buruk apa yang diberikan untuk seorang manusia, yaitu qalbun su', hati yang jelek, fi suratin hasanah, yang terdapat pada rupa-rupa yang elok. Orangnya ganteng, tapi hatinya jelek. Orangnya cantik, tapi hatinya jelek. Yaitu hati yang penuh dengan segala penyakit. Ada dengki di situ, ada hasud, ada iri, ada sombong, ada riya, dan lain sebagainya. Rawahu Usamah bin Syuraik. Khairu nisaikum, sebaik-baik istrimu
al-afifah al-ghalimah, yang afifah, yang ghalimah. Afifah fi farjiha, ghalimah ala zawjiha. Lalu Nabi mentafsirkan apa itu afifah, apa itu ghalimah. Kalau seorang istri memiliki dua sifat ini, yang pertama afifah, yang kedua ghalimah, maka inilah istri yang baik, istri yang solehah, istri yang sempurna, yang dipuji oleh Nabi kita Muhammad SAW. Afifah fi farjiha, makna afifah adalah istri-istri yang pandai menjaga kehormatannya. Makna ghalimah ala zawjiha, setiap kali dipandang dapat membangkitkan syahwat. Itu sebaik-baiknya perempuan. Kalau di rumah tiap-tiap suami memandang dia selalu membangkitkan syahwat. Dan ketika suami itu pergi, suami itu tidak ada di rumah, maka istri tersebut pandai menjaga kehormatannya. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra itu pernah diperintahkan oleh Nabi berkunjung kepada seorang perempuan yang ada di surga. Fatimah, kamu tengok si Bulanah binti Bulan, dia itu ahli surga. Kau minta kepadanya amalan apa yang dia lakukan sehingga namanya sudah harum di surga. Orangnya masih hidup. Akhirnya Fatimah bergegas menuju rumah perempuan tersebut. Kata Fatimah, wahai Bulanah, aku mendapatkan perintah dari Rasulullah bahwa engkau adalah ahli surga. Namamu sudah tercatat di pintu surga. Sekarang saya minta amalan apa yang menyebabkan engkau mendapatkan kemuliaan tersebut. Maka ini perempuan bilang, saya nggak punya amalan apa-apa. Sholat 5 waktu ya biasa, mengerjakan kewajiban biasa. Tapi ada satu yang saya pikir inilah yang menyebabkan saya dijamin surga. Apa itu? Kalau suami pulang kerja, saya suka nawarin, Bang, mau makan dulu apa mau bobo dulu? Jadi setiap suami saya pulang dari tempat-tempat yang jauh, pulang berjihad, pulang dari mana, yang disambut dengan kata, abang mau makan dulu apa mau bobo dulu. Bahasa gampangnya itu perempuan, itu istri sama laki suka nawarin. Ntar bilangin bini kita, tawarin apa kita ini? Iya. Tawarin. Padahal amalan yang paling gampang itu, amalan yang paling mudah untuk seorang istri mendapatkan surga. Apa? Suka nawarin lakinya. Mau makan dulu bang? Apa mau bobo dulu? Ini selama ini kita ditawarin bukan? Kagak. Kalau duitnya banyak sih siapa aja. Rawahu Dailami an Anas. Khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jumu'ah. Hari yang terbaik
yang matahari bersinar di muka bumi ini adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat diciptakan Nabi Adam. Wa fihi uhbita minal jannah. Di hari Jumat Nabi Adam diturunkan dari sorga. Wa fihi tiba alaih. Dan di hari Jumat diterima taubatnya Nabi Adam. Wa fihi kubidha. Dan di hari Jumat diwafatkan pula Nabi Adam. Wa fihi taqumus sa'ah. Dan di hari Jumat akan terjadinya kiamat. Kiamat terjadinya hari Jumat. Wa ma ala wajhil ardi min dabbatin illa wa hiya tusbihu yaumal jumu'ah musikhatan. Maka tidak ada di permukaan bumi ini dari binatang-binatang yang melata di hari Jumat mereka semua berteriak ketakutan. Hatta tatlu asyamsu syafaqan minas sa'ah illa ibnu Adam. Mereka semua berharap-harap terbit hari kiamat lantaran mereka takut jangan-jangan hari Jumat ini terjadi hari kiamat. Illa ibnu Adam, kecuali hanya manusia. Di tiap-tiap malam Jumat kalau matahari belum terbit itu malaikat, binatang, semua makhluk mereka ketakutan. Jangan-jangan Jumat ini kiamat. Jangan-jangan Jumat ini kiamat. Yang kagak punya pikiran begitu manusia doang. Mau Jumat kayak mau apa kayak nggak ada pikiran begitu. Sampai malaikatul muqarrabin mereka udah pada pegangan tiang-tiang aras. Ketika terbit fajar di hari Jumat matahari keluar, mereka bersyukur, alhamdulillah. Kata-kata musikhoh mereka teriak, alhamdulillah. Untung Jumat ini bukan hari kiamat. Binatang-binatang di daratan maupun di lautan semuanya bertasbih, bertahlil, berzikir kepada Allah. Alhamdulillah, Jumat ini kagak kiamat. Tiap-tiap Jumat yang kagak takutnya manusia doang. Mau Jumat mau apa kagak ada pikiran lagi. Gak ada. Wa fihi sa'atun la yusadifuha 'abdun mu'minun wa huwa fi sholati yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyah. Dan di hari Jumat itu ada satu waktu yang apabila seorang mukmin mendapatkan menemui waktu itu dan dia sedang mengerjakan sholat lalu meminta kepada Allah akan segala hajat, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, illa a'tahu iyyah, kecuali Allah kabulkan segala hajatnya. Jadi dari malam Jumat sampai malam Sabtu berakhirnya hari Jumat itu ada satu waktu door fresh. Dan kapan waktunya kita nggak tahu. Intinya ketika di waktu itu dia lagi ibadah, intinya di waktu itu dia sedang berbuat baik, lalu bermohon kepada Allah hajat dunia, hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di tiap-tiap hari Jumat ada waktu door press. Yang namanya door press kan kagak dikasih tahu waktunya. Pokoknya pas kamu ibadah di hari itu kau akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Para sahabat itu mereka beraktivitas dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis
aktivitas. Jumat mereka ibadah. Kalau di bulan-bulan yang lain 11 bulan buat nyari duit, 1 bulan Ramadan buat ibadah. Itu sahabat-sahabat Nabi. Bahkan dulu di Indonesia pun liburnya Jumat. Karena udah perpaduan kurikulum, akhirnya ikut-ikutan liburan Minggu. Padahal dulu liburannya Jumat. Karena mengikuti kalender nasional, akhirnya kita liburnya Minggu juga. Padahal Minggu itu dari kata amicus, seorang pendeta yang memprakarsai ibadah di gereja-gereja itu hari Minggu. Kita libur juga Minggu, padahal kita juga. Para sahabat Nabi kalau Jumatan itu subuh balik-balik rumah asar. Mereka sholat subuh di hari Jumat karena seabdol-abdolnya sholat subuh adalah subuh di hari Jumat. Itu pahalanya gede banget. Kalau dia habis sholat subuh di hari itu, lalu kagak bangun lagi mengisi dengan ibadah sampai terbit fajar, karena lahu kaman hajja wa tamara tamatan. Dia dapat pahala kayak pahala orang haji, kayak pahala orang yang umroh yang sempurna. Kapan? Jumat subuh, kagak bangun lagi habis sholat subuh sampai terbit matahari diisi dengan ibadah. Apakah dia baca Quran, apakah dia berzikir, apakah dia duduk hadir di majelis ilmu, itu pahalanya kayak orang haji, kayak orang umroh. Rawahu Ahmad an Abi Hurairah. Khairukum li ahli. 2 kali Nabi sebutin. Khairukum li ahli. Manusia yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Aku ini, kata Nabi, adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada keluarga. Nabi bilang begitu. Saya kalau dibanding kalian adalah orang yang paling baik di antara kalian untuk urusan keluarga. Itu Nabi. Ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa lain. Dan tidaklah seseorang itu memuliakan wanita kecuali mereka adalah orang yang mulia. Dan tidaklah ada seorang manusia yang menghinakan seorang wanita kecuali mereka adalah orang yang hina. Kata karim lawannya lain. Karim orang yang mulia, lain orang yang hina. Yang mana memuliakan seorang wanita berarti dia adalah orang yang mulia. Yang mana menghinakan seorang wanita maka dia adalah orang yang hina. Istri Nabi itu 9, bahkan ada riwayat 13, ada riwayat lagi 16. Riwayat yang paling banyak 19, tapi semua diceraikan. Bercerai karena meninggal, bercerai setelah Nabi meninggal itu hanya 9 perempuan. Itu termasuk khususiyah di Rasulullah. Kekhususan hanya buat Rasul. Mungkin sebagian orang bilang istrinya Nabi kok banyak banget. Yang duluan para nabi terdahulu, Nabi Daud istrinya 700 orang.
Nabi Sulaiman satu riwayat 1.500 orang. Karena di antara syariat terdahulu itu nggak ada batasan, laki-laki semampunya. Kalau emang dia mau menikahi seorang perempuan, berapa aja silahkan. Ketika sudah masuk syariat Nabi dibatasi, nggak boleh daripada. Lalu kita mendengar ada cucu Nabi namanya Sayyidina Hasan bin Abi Thalib. Itu 800 seorang perempuan yang pernah dinikahi. Itu tetapi dengan kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, kawin. Karena Sayyidina Hasan itu gantengnya luar biasa. Sampai ke perempuan-perempuan di kota Baghdad, wahai Amirul Mukminin, nikahin saya dengan anakmu Sayyidina Hasan. Semalaman aja dia mau pakai saya, besok diceraiin, saya rela, saya ikhlas. Karena saya mengharap ada darah Rasulullah bercampur dengan darah saya, yang melahirkan keturunan adalah keturunan darahnya Rasulullah. Jadi ada yang begitu. Malamnya dinikahin, udah selesai hajatnya, besok cerai, besok begitu lagi, besok begitu lagi, besok begitu, sampai 800. Nah, itu bagian daripada sunatullah. Karena kalau nggak begitu keturunan Nabi habis. Sampai saat ini keturunan Nabi ada, yaitu dari turunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Para habaib yang mana-mana ada gelarnya, berarti itu keturunannya Sayyidina Husain, Al-Bahar, Segaf, Al-Haddad, Al-Habsyi, Al-Idrus. Nah itu pokoknya ada gelar-gelar marga fam. Itu semua berasal dari keturunan Sayyidina Husain. Tapi yang mana-mana kagak ada famnya, nggak ada marganya, nggak ada gelarnya, itu turunan Sayyidina Hasan. Seperti Habib Salim bin Ahmad bin Zidan, Al-Habib Umar, Al-Hafiz, Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Abbas. Itu nggak ada famnya, itu turunannya Sayyidina Hasan. Maka Nabi itu istrinya 9. Pernah istrinya semuanya kumpul. Ya Rasulullah, di antara kami siapa yang paling kau sayang? 9-9-nya datang kepada Rasulullah, nanya siapa yang paling kau sayang? Akhirnya Nabi kasih keputusan, yang nanti malam dapat cincin, maka dialah yang paling saya sayang. Itu 9-9-nya berdebar-debar tuh. Siapa? Ternyata Nabi ke pasar, beli cincinnya bukan 1, 9. Datang ke istri yang pertama, cincinnya buat kamu. Jangan bilang siapa-siapa ya, kalau kamu sudah dapat cincin. Ini istri yang pertama digituin, bilang, kenapa? Karena rasa-rasa gue yang paling disayang pada Rasulullah. Istri yang kedua dikasih cincin juga, istri yang ketiga dikasih cincin juga, sampai yang ke-9 semuanya dapat cincin dan semuanya bahagia, semuanya merasa disayang oleh Rasulullah. Itu namanya keadilan. Kalau orang yang memiliki istri lebih dari 1, itu gak bakal dituntut nanti di akhirat kalau dia melebihi dalam urusan kasih sayang. Contoh, dia punya istri 3. Ini si suami nih sayangnya nih sama istri yang tua, sama istri-istri mudanya itu yang tua nggak banget sayang, nggak biasa-biasa aja. Sayangnya nih sama istri yang tua, sama istri yang tua sayang, sama yang muda mah nggak begitu banget sayang biasa aja gitu. Maka hal itu nggak bakal dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Karena urusan kasih sayang itu urusan hati, nggak bakal dituntut.
Jadi boleh. Kalau orang yang istrinya 3, sayangnya sama istri yang pertama, istri yang tua, itu nggak bakal dibentuk. Sama yang muda nggak sayang banget. Biasa aja gitu, istri muda ini nggak banget sayang. Sayangnya sama yang tua, sayangnya sama yang tua. Jadi kalau emang sayangnya sama yang tua, ngapain kawin lagi? Iya. Maksudnya sama yang tua sayang banget gitu, sama yang muda biasa aja gitu. Enggak dipertanyakan nanti di akhirat itu, enggak bakal dipertanyakan, enggak apa-apa, karena Rasulullah itu seperti itu. Rawahu Ibnu Asakir an-Hadi. Khairukum man lam yatruk akhiratahu lidunya. Sebaik-baik kalian adalah yang tidak meninggalkan akhiratnya karena urusan dunia. Wala duniahu li akhiratihi, dan tidak pula meninggalkan urusan dunianya karena urusan akhiratnya. Itu ajaran Nabi kita itu, ajaran Islam nih. Orang yang baik kata Nabi bukan gara-gara urusan dunia akhirnya akhirat keleleran, ataupun sebaliknya, bukan karena urusan akhiratnya lalu dunianya keleleran. Dunia dikejar, akhiratnya kelupaan. Akhirat dikejar, dunianya kelupaan. Bukan yang terbaik manusia yang seperti itu. Walam yakun kalam alan nas, dan manusia yang terbaik itu adalah tidak pernah mau menjadi beban atas orang lain. Kalan alan nas, tidak pernah mau menjadi beban atas orang lain. Urusan dunia jangan sampai akhirat kelupaan. Urusan akhirat ya jangan sampai dunia kelupaan. Keseimbangan namanya kan. Orang yang paling baik adalah yang dia mengejar dunianya, namun dia tidak pernah melupakan akhiratnya. Dunia dapat, akhirat juga dapat. Kan diajarinnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam Al-Quran kata Allah, wa bataghi fima ataqallaha daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar akhirat kata Allah, kenikmatan surga raih, kekekalan kenikmatan di dalam surga dapatkan. Tapi ketika kau mengharapkan surga, menginginkan surga, cinta surga, jangan lupa dunia. Jadi jangan kita berpikir nih, yang namanya mau ahli surga pokoknya ibadah aja, tahajud aja, duha aja, baca Quran aja, zikir aja. Kagak begitu. Kita shift 3, berangkat malam, pulang pagi, jihad itu. Kita peras keringat, banting tulang, mencari nafkah untuk anak dan istri, itu ibadah itu. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, yang terlihat urusan dunia, tapi kita sangkutkan mencari ridho Allah, lah jadi ibadah itu. Bahkan satu riwayat, man amsa kallan li talabil maisha amsa wa asbaha maghfura. Orang suami yang ketika dia keras keringat, banting tulang untuk menghidupi keluarganya, mencari nafkah yang halal, di sore hari badannya pada ngerentek,
Di sore hari badannya capek, merasakan lelah, maka capeknya ampunan segala dosa. Maka keluarnya dari rumah sama berjihad fisabilillah, maka dia merasakan lelah, letih, capek, itu adalah sama seperti kelelahan untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan gambaran surga itu ibadah doang, ngaji doang, sholat doang, haji, umrah. Enggak. Kalau begitu Islam jadi sempit, surga dikit nanti yang masuk kalau model begitu. Jadi apapun yang kita lakukan semata-mata mencari ridhonya Allah, itu jadi ibadah. Rawahul Khatib an Anas. Khuyyira Sulaiman bainal mal wal mulki wal ilmi. Nabi Sulaiman diperintahkan oleh Allah untuk memilih antara harta dengan tahta dengan ilmu. Sulaiman, pilih, kata Allah. Kamu mau harta, kamu mau tahta, atau mau ilmu? Fakhtaral ilma, maka Nabi Sulaiman mantap memilih ilmu. Fa'u'tiyal mulka wal mala, maka dengan sebab ilmu dia mendapatkan tahta dan mendapatkan harta. Pernah ada dua ibu ketika dia sedang mencuci pakaian, masing-masing bawa anak bayi. Satu bayinya itu dimakan serigala, tinggal satu bayi. Akhirnya rebutan, ini anak saya, ini anak saya, ini anak saya. Ngaku-ngaku dua-duanya. Karena memang satu riwayat dia adalah adik kakak. Jadi anaknya rada mirip. Sepupu sama sepupu itu halal nikah, walaupun kadang-kadang mukanya rada mirip. Akhirnya dibawa kepada Nabi Allah Daud. Bagaimana keputusan ini, wahai Nabi Allah Daud? Diperhatiin, saya nggak bisa menentukan. Dan anak saya aja, si Sulaiman yang akan menentukan. Akhirnya dipanggil dua orang ibu itu oleh Nabi Sulaiman. Ini anak siapa, Bu? Anak saya, kata yang pertama. Yang kedua, ini anak saya. Oh, jadi nggak ada yang mau ngakuin ini. Ya udah, kalau begitu kata Nabi Sulaiman, saya belah dua aja nih anak. Ibu ambil pala, yang satu ngambil kaki. Bagaimana? Setuju apa enggak? Setuju. Yang satu bilang, jangan, wahai Nabi Sulaiman, jangan. Udah, biarin dah. Biarin dia yang ngambil, biarin dia yang ngerawatin, asal jangan dipotong, dibagi dua. Kata Nabi Sulaiman, kamu ibu yang sebenarnya. Karena ibu yang sebenarnya pasti tidak akan tega anaknya dibelah dua. Memang apaan itu? Keputusan Nabi Sulaiman, padahal satu riwayat umurnya baru 9 tahun. Lalu ada juga seorang perempuan yang diperkosa oleh 4 orang bangsawan raja. Dia teriak-teriak, ini yang memperkosa adalah seekor anjing, sehingga dia hamil. Kata Nabi Sulaiman, dipanggil satu-satu. Sini, anjingnya warna apa? Orang yang pertama bilang warnanya merah. Udah, jangan bilang-bilang nama yang tidak orang. Cukup kamu bilang nama saya. Oh, yang merah ya? Iya. Panggil lagi yang kedua, warnanya hijau. Bilang yang ketiga, warnanya hitam. Bilang yang ketiga, warnanya pink. 4 orang bilang yang memperkosa anjing, tapi persaksian mereka berbeda-beda. Apa kata Nabi Sulaiman kepada 4 orang itu? Anjingnya kalian berempat. Yang memperkosa ini perempuan adalah kalian yang teriak-teriak bahwa seekor anjing yang menghamili.
maka dihukum pancung oleh Nabi Sulaiman. Inilah kecerdasan. Dengan sebab ini dia dapat tahta, dia dapat harta. Kalau pagi suka terbang-terbangan tuh, ada kuda terbang, ser-ser ke timur, ser-ser ke barat, ser-ser selatan utara. Ada seorang petani bilang, enak banget Nabi Sulaiman terbang-terbangan mulu. Angin nyampein kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, ada omongan enak dari petani, antarkan saya kepadanya. Sampai di depannya, apa kata Nabi Sulaiman? Wahai petani, kau berkata begini-begini, tetapi kerajaan Sulaiman di hari-hari yang akan datang pasti akan hilang. Harta Sulaiman di hari-hari yang akan datang akan binasa. Tetapi ketika engkau mengucapkan sekali aja Subhanallah penuh dengan keikhlasan, itu akan kekal dari dunia sampai akhirat. Gak ada apa-apanya kerajaan Sulaiman, gak ada apa-apanya itu kekayaan Sulaiman dibanding ketika engkau mengucapkan Subhanallah sekali aja penuh dengan keikhlasan. Itu yang akan kau bawa dari dunia sampai akhirat. Itu baru Subhanallah. Kita berangkat dari rumah ke kantor, naik motor, pakai helm, macet, isi dengan Subhanallah, 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 Subhanallah. Lampu merah, molor, kita keselin, dia tetap merah aja. Subhanallah, Subhanallah. Isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Menunggu orang, menunggu teman bisnis, kerjaan paling kagak enak nungguin. Maka ketika nunggu itu isi dengan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Oh kalau begitu perlu kemana-mana buat tasbih dong, kagak usah. Kalau emang repot kemana-mana buat tasbih nanti dianggap kayak orang bener, ya udah Subhanallah, Subhanallah. Gak pakai tasbih. Berapa kali sudah? 5 menit lampu merah macet, berapa kali sudah kita berpikir? 1 jam macet, berapa kali sudah kita berpikir? Dari rumah sampai kantor, berapa kali sudah kita berpikir dalam 1 hari? Bagaimana 1 minggu? Bagaimana 1 bulan? Bagaimana nanti dalam 10 hidup kita? Berapa zikir yang sudah kita baca? Rawahul Dailami. Al-khamru ummul fawahish. Khamr itu adalah biang segala dosa. Al-khamru ummul khaba'ith. Khamr itu adalah biang segala dosa. Wa akbarul kaba'ir, dan dosa yang paling besar. Wa man syaribal khamra taraka sholata. Orang yang minum khamr pasti ninggalin sholat. Wa waqa'a ala ummi wa ammati wa kholati, dan pasti dia bisa berzina dengan ibunya sendiri atau dengan bibinya. Di sini ada sebutan kata ammah dan kholat, itu artinya bibi. Cuman kalau dalam bahasa hadis, kalau dari pihak ibu itu namanya kholah bibi. Ini ibu kita punya kakak, ibu kita punya adik, itu namanya kholah bibi dari pihak ibu. Ibu kita nih punya adik, punya kakak yang laki-laki, itu kholi, paman dari pihak ibu. Sedangkan dari pihak bapak kita punya adik laki, itu namanya ami. Bapak kita punya adik perempuan, itu namanya ammah. Dari pihak ibu kholi, kholah, paman, bibi. Dari pihak bapak ami, amah, paman dan bibi. Padahal paman-paman juga.
cuma sebutan hadis itu berbeda. Jadi orang yang minum khamar seteguk 40 hari sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ternyata dalam ilmu kedokteran, ketika meneliti hadis Nabi itu, man syaribal khamra syarbatan lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman. Orang yang minum seteguk khamr 40 hari 40 malam sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ahli dokter meneliti, kenapa sih hitungannya 40 hari? Ternyata apa saja yang kita makan, apa saja yang kita konsumsi, itu benar-benar steril kandungan-kandungannya di badan kita kalau udah 40 hari. Ini kita makan jengkol hari ini, itu 40 hari ke depan unsur-unsur jengkol itu masih ada di badan kita. Bersihnya kalau udah 40 hari. Makanya mereka tuh para dokter melarang kita, kalau kita hari ini makan mie instan, kalau belum 15 hari jangan makan mie lagi. Karena ibarat mesin itu glubuk, muternya itu kalau kentung jadi glubuk, lambat. Boleh makan mie pangsit apa boleh, silahkan. Apapun yang nggak boleh kalau berlebihan. Jadi para dokter itu namanya ala sabilil tib, berdasarkan dengan keterangan ahli dokter. Kalau hari ini kita makan mie, sebelum 15 hari jangan makan mie dulu. Kenapa? Usus muternya berat. Berarti bukan dilarang sama sekali, silakan. Tapi yang berlebihan itu jangan. Jadi kalau makan hari ini 40 hari kemudian baru unsur-unsur makanan itu hilang dari tubuh. Berarti kalau dia minum khamar hari ini 40 hari ke depan khamar masih ada di badan kita. Makanya sholatnya lebih tinggi. Tapi bagaimana kalau ada orang di kampung kita matinya mabuk, matinya karena oplosan, diundang tahlilan kita, doain apa kagak? Walaupun dia mati mabuk, walaupun dia mati berzina, walaupun dia mati mencuri, kita sholatkan adalah kewajiban, kita doain adalah kewajiban. Urusan diampuni atau tidak itu urusan Allah. Urusan surganya atau nerakanya itu urusan Allah. Kita berdoain. Rawahu Tabarani an Ibnu Umar wallahu a'lam bishawab. Kita suratul Fatihah kita doakan untuk para donatur yang telah membantu dalam acara peringatan Maulid di Mushola Nurul Hidayah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah ganti rezekinya dengan rezeki yang berlipat ganda. Mudahkan segala urusannya, Allah angkat segala kesulitannya dan segala hajat-hajatnya dikabul dijabah Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang telah diberikan dibalas oleh Allah dengan segala kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ala man waina wa ala man nawa bi salatin salih sirri asraril Fatihah.